Shalom teman-teman. Pada hari ini judul renungan kita yaitu keberhasilan oleh karena Tuhan. Sebelum kita mengawali renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak belajar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam renungan kami pada hari ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan, dan biarkan hati kami terbuka menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bacaan firman kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Amin. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau tanya nih, menurut kalian, bisa nggak sih perkataan manusia itu dapat merubah situasi dan kondisi dalam waktu sekejap? Seperti contoh nih, misalnya aku ingin punya HP baru, terus aku berkata, "Datanglah HP sekarang." Nah, bisa nggak HP itu langsung datang sekejap di hadapan kita? Kan enggak kan ya? Tetapi, sepatah kata, dari apa yang disampaikan Tuhan atau apa yang ingin Tuhan kehendaki yang berasal dari firman-Nya mampu merubah situasi dan keadaan kondisi kita karena ada kuasa dalam firman Allah. Seperti contoh pada peristiwa Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Hanya dengan perkataan firman Allah, maka langsung sembuhlah hamba dari perwira Kapernaum itu. Teman-teman, aku mau tanya lagi nih, menurut kalian, apa sih definisi dari kata-kata keberhasilan itu? Ya, pada intinya keberhasilan merupakan suatu hal yang sangat diidamkan oleh semua orang kan ya pastinya. Nggak ada seorang pun di dunia ini yang mau gagal dalam kehidupannya. Pasti semua orang ingin berhasil dalam kehidupannya. Begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan ingin kita berhasil dalam perjalanan kehidupan kita. Ia tidak pernah merencanakan kegagalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Rancangan Allah bagi umatnya yaitu masa depan yang penuh harapan. Kita dapat melihat ya di bacaan yang telah kita baca tadi, Ishak merupakan seorang yang berhasil meraih keberhasilan di masa yang sukarnya. Kita tahu ya di negeri Gerar tadi sedang tertimpa musibah kelaparan yang sangat luar biasa. Dan secara perhitungan manusia kan nggak mungkin ya kalau di masa sukar orang akan langsung menjadi kaya secara mendadak dan akan semakin kaya ke depannya. Nah, tetapi itulah yang dialami Ishak. Ishak menjadi sangat kaya di negeri itu. Nah, adapun yang menjadi rahasia keberhasilan Ishak. Yang pertama, Ishak menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah. Ketika ia taat, tunduk, setia, dan dengar-dengaran kepada firman Allah, maka keberhasilan menjadi miliknya. Ia taruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah, karena firman Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ishak adalah orang yang dengar-dengaran akan firman-Nya. Pada waktu itu terjadi kelaparan di Israel, dan Tuhan menyuruh Ishak tinggal di Gerar. Melihat kondisi negeri Gerar tidak memungkinkan untuk dia dapat berhasil, tetapi pada saat ia taat kepada firman Allah, maka kuasa firman Allah terjadi dalam kehidupannya. Firman Allah adalah kekuatan, kuasa Allah yang sanggup merubah karakter dan sikap seseorang. Adapun keadaan yang kita alami, solusinya adalah taat dan tunduk di bawah otoritas firman Allah. Bukan berarti Ishak lepas dari persoalan karena sebelumnya ia ditolak, diusir oleh Raja Abimelek ya. Ada persoalan, ada ketertolakan yang dialami oleh Ishak, tetapi ia berhasil meraih keberhasilan
karena ia menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah. Yang kedua, ia bertindak dengan iman. Kita tahu ya, di tanah Gerar kan kondisi tanahnya kering. Maka secara logika manusia kan nggak mungkin tanah yang kering akan bertumbuh atau berbuah. Tetapi karena ia bertindak dengan iman, sehingga menaburlah ia dan mendapatkan hasil 100 kali lipat. Wow, padahal itu kan secara logika nggak mungkin ya. Tetapi karena imannya dan kepercayaannya kepada Tuhan, maka lihatlah apa yang terjadi. Jadi pada intinya, nggak percuma apa yang kita tabur untuk Tuhan, asal kita beri dengan iman. Jadi apapun yang nggak mungkin, tapi kita karena dengan iman dan percaya, semua itu akan bisa terjadi ya teman-teman. Seperti halnya janda di Safrat yang dipelihara oleh Tuhan pada masa kelaparan karena ia taat dan tunduk pada firman Allah, maka ia diberkati dan menikmati keberhasilan. Yang ketiga, ia membangun mezbah. Rahasia keberhasilan Ishak karena ia membangun mezbah. Sekarang pertanyaannya, apakah ada mezbah yang kita bangun setiap hari dalam kehidupan kita? Apakah ada doa-doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Tuhan? Kunci dari segala pergumulan hidup ketika kita datang di kaki Tuhan, maka setiap beban akan terlepas. Bangunlah mezbah doa itu untuk kita dan keluarga. Karena setan ingin menghancurkan keluarga Kristen. Setan tidak ingin melihat keluarga Kristen hidup diberkati. Maka dari itu, kita harus bangun mezbah doa setiap hari. Datanglah di kaki Tuhan untuk memuji dan menyembahnya selalu dalam kehidupan kita. Yang paling mengerti hidup kita, keperluan, dan pergumulan kita adalah Tuhan. Ia adalah Tuhan yang memperdulikan kita. Begitupun juga dengan Ishak. Ishak adalah orang yang suka bergaul, bercakap, dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga ia dapat meraih keberhasilannya. Jadi, kalau kita ingin berhasil, sukses seperti apa yang dialami oleh Ishak, maka lakukanlah ketiga hal yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, menaruh hidup kita di bawah otoritas firman Allah. Yang kedua, bertindak dengan iman. Yang ketiga, bangunlah mezbah doa setiap hari. Maka keberhasilan itu akan menjadi milik kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh indah firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat mengubah kami ya Tuhan menjadi seperti Ishak yang selalu dengar-dengaran akan firman-Mu dan selalu setia dengan-Mu ya Tuhan. Tuntut kami ya Tuhan untuk tetap selalu setia dengan Engkau dan kami dapat membangun mezbah setiap hari. Dan kami tetap selalu dapat bertindak dengan iman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga hendak melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai aktivitas kami dari awal pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Hanya padamu kami berserah, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.